Baik, perkenalkan saya Anggi Pinapakpahan dengan NIM akhir 042 dari Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesional. Untuk step 2 ini kita diminta untuk mendefinisikan masalah berdasarkan skenario, di mana setiap mahasiswa akan memiliki perbedaan pandangan terhadap skenario yang dinyatakan dengan pertanyaan pembelajaran. Semua pertanyaan harus ditampung dalam lingkup skenario. Dan di sini pertanyaan saya adalah, sebagai perawat, tindakan apa yang seharusnya kita lakukan untuk menunjang kesembuhan dari pasien? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilo Putu Adisti Pernayanti dari Program Studi Sarjana Psikologi dengan NIM 230531042. Di mana untuk step nomor 2 ini saya mendapatkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi apabila tenaga kesehatan tidak berupaya untuk mencari solusi dari penyaluran informasi yang tidak konsisten kepada keluarga. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Pujima yang tadi dengan 3 digit NIM terakhir yakni 039 dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Adapun pertanyaan saya dalam step nomor 2 yakni, apa faktor sistemik yang menyebabkan ketidakefisienan penanganan pasien Nyonya H dalam kasus tersebut sebagai tenaga kesehatan masyarakat? Perkenalkan, saya Nilu Putu Febrianti dengan NIM 230254132 dari Program Studi Sarjana Fisioterapi. Untuk step 2, pertanyaan yang saya dapatkan yaitu bagaimana vertigo yang dialami pasien tersebut dapat mempengaruhi mobilitas dan aktivitas sehari-hari pasien. Perkenalkan, saya Pusma Malazani Batu Syirman dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan 3 digit NIM terakhir 097. Di sini saya memiliki pertanyaan bagaimana cara mengatasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan berdasarkan kasus yang dialami oleh Nyonya H. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madi Anika Putri Mayaswari dengan 3 digit terakhir 230. Adapun step 2 nomor 6, yaitu apa peran komunikasi antar shift dalam menjaga kontinuitas pelayanan dan mencegah kesalahan medis berdasarkan kasus yang dialami oleh Nyonya H. Baik, untuk yang ketujuh adalah apa dampak potensial terhadap kesehatan ibu dan janin jika kondisi ini terus berlanjut. Perkenalkan, nama saya Tarenta Sinsi Salek dengan 3 digit NIM terakhir 115 dari Program Studi Sarjana Psikologi. Pada step kedua ini ada pertanyaan yang saya dapatkan yaitu apa risiko etik dan hukum yang dapat timbul apabila tenaga kesehatan tetap melakukan tindakan medis tanpa klarifikasi terhadap informasi yang belum jelas. Baik, perkenalkan saya Niko Mangayu Trisna Dewi dengan NIM akhir 77. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Sarjana Keperawatan dan juga Profesi Nurse. Jadi pada step nomor 2 ini saya memiliki pertanyaan yaitu apa risiko dari pemberian obat tanpa memperhatikan interaksi obat oleh petugas perawat dan juga farmasi. Baik, perkenalkan kembali saya Anggi Pinapakpahan dengan NIM akhir 042 dari Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesional. Dari step 5 ini tuh kita diminta untuk merumuskan tujuan fokus pembelajaran dari hal atau masalah utama yang kita diskusikan dan disepakati oleh anggota kelompok. Dan di sini menurut saya fokus tujuan pembelajaran kita itu kita berfokus untuk mempelajari bahwa pentingnya kerjasama dan kolaborasi antar tenaga kesehatan untuk mendukung pasien dari segi kenyamanannya. Dan juga pentingnya untuk memperhatikan kenyamanan si pasien untuk menunjang kesembuhannya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tanti Septinus Naria dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dengan NIM 230255136. Di sini izin melanjutkan untuk step 5 nomor 2 di mana mahasiswa sebagai tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan konsisten dari setiap bidangnya masing-masing sehingga tidak membuat pasien maupun wali pasien kebingungan. Perkenalkan, nama saya Putu Divana Putra Tangkas Korea Agung, Prodi Farmasi dengan NIM 23085551040. Izin melanjutkan untuk step 5 nomor 3, setiap tenaga kesehatan harus saling berkomunikasi dengan jelas dan terbuka, terutama ketika ada perubahan kondisi pasien atau pergeseran jadwal kerja. Kesalahan dapat terjadi karena informasi yang tidak tersampaikan dengan baik antara dokter, perawat, farmasis, dan nutrisionis. Perkenalkan kembali, saya RWT 33 digit NIM 144 dari Program Studi Sarjana Kedokteran. Jadi, tujuan fokus pembelajaran dari kasus Nyonya ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tenaga kesehatan dalam berkolaborasi dan berkomunikasi antar profesi secara efektif guna menjamin keselamatan dari pasien. Pembelajaran ini menekankan pentingnya peran masing-masing profesi, komunikasi sistematis seperti SBAR, serta koordinasi dalam pengelolaan obat, diet, dan informasi klinis pasien.
Dengan pembelajaran ini, diharapkan seluruh tim kesehatan mampu bekerja secara terpadu, mencegah kesalahan medis, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang berpusat pada pasien. Baik, perkenalkan kembali saya Anggia Penapak Pahan dengan NIM akhir 042 dari program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. Di step 7 ini kita diminta untuk reporting untuk melaporkan sumber dan hasil pembelajaran kita. Dan di sini hasil pembelajaran saya itu untuk pertanyaan apa saja peran perawat sebagai penghubung di rumah sakit. Nah, perawat sebagai penghubung di rumah sakit memiliki peran penting dalam koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam perawatan pasien. Beberapa peran utama perawat sebagai penghubung itu meliputi menyampaikan informasi tentang kondisi pasien seperti tanda vita, respon pengobatan, dan lain-lain kepada dokter dan tim medis lainnya, bahkan juga untuk keluarga. Dan juga kita mengklarifikasikan komunikasi antara pasien, keluarga, dan juga tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan pemahaman yang sama, mengatur dan mengkoordinasikan pelayanan perawatan yang dibutuhkan pasien dan dengan tenaga kesehatan lainnya, dan juga berperan sebagai pengadvokasi pasien, memastikan kebutuhan dan hak pasien juga terpenuhi. Selain itu, kita juga memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya perawatan, tindakan medis, dan juga pentingnya menjaga kesehatan bagi si pasien. Kita juga memberikan dukungan emosional kepada pasien dan juga keluarganya, dan terutama dalam menghadapi situasi sulit, kita mengawasi dan mengevaluasi kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien, berperan sebagai manajer kasus, dan juga mengkoordinasikan perawat pasien dari awal hingga pemulangan, dan juga memberikan konsultasi dan dukungan psikologis kepada pasien dan juga keluarganya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nikade Amanda Dian Kumala dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya berasal dari program studi FPSSK. Di sini saya membahas mengenai apa yang akan terjadi apabila tenaga kesehatan tidak berupaya untuk mencari solusi dari penyaluran informasi yang tidak konsisten kepada keluarga. Yang pertama adalah muncul penurunan pemahaman dan kepatuhan keluarga. Nah, keluarga akan mengalami kebingungan dan kurang memahami informasi kesehatan yang diberikan, sehingga perilaku kesehatan keluarga menjadi tidak optimal. Nah, hal ini dapat menurunkan kepatuhan terhadap program kesehatan, misalnya dalam pencegahan penyakit atau penata laksanaan atau pelaksanaan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Kemudian, kurang efektifnya program kesehatan. Program kesehatan yang dijalankan tidak akan tepat sasaran karena informasi yang diterima masyarakat tidak jelas dan juga konsisten. Evaluasi berkala dan penyampaian informasi yang baik sangat penting agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat program kesehatan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalan kembali, nama saya Nilo Putu Adisti Parnoyanti dengan NIM yaitu 230253142. Dimana di sini untuk step 7, saya akan menjawab pertanyaan tentang dampak potensial terhadap kesehatan ibu dan janin jika kondisi ini terus berlanjut. Jika kondisi ini terus berlanjut, ibu hamil beresiko mengalami kegagalan terapi, komplikasi penyakit kronis seperti preeklamsia dan gagal ginjal, kemudian efek samping obat yang membahayakan ibu dan juga janin, malnutrisi akibat gangguan menelan, serta risiko aspirasi dan juga infeksi. Janin juga beresiko mengalami cacat lahir, pertumbuhan yang terhambat, hingga bahkan menyebabkan kematian. Kurangnya koordinasi antar tenaga kesehatan justru memperparah resiko tersebut dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Nilo Putu Febrianti dengan NIM akhir 032 dari program studi Sarjana Fisioterapi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari step 7, yaitu pertanyaannya bagaimana vertigo yang dialami pasien tersebut dapat mempengaruhi mobilitas dan aktivitas sehari-hari pasien. Baik, berdasarkan sumber yang saya baca, vertigo menyebabkan gangguan pada sistem vestibular yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan orientasi ruang tubuh. Jadi, kondisi ini mengakibatkan pasien mengalami pusing hebat dan ketidakseimbangan sehingga sulit untuk bergerak dan menjaga postur tubuh secara stabil. Fisioterapi vestibular atau vestibular rehabilitation therapy merupakan intervensi utama yang digunakan untuk mengatasi masalah ini. Terapi ini melibatkan latihan khusus seperti latihan stabilisasi pandangan atau gaze stabilization, latihan keseimbangan, dan teknik habitusi yang bertujuan untuk otak beradaptasi dengan gangguan pada sistem vestibular. Dengan latihan ini, pasien tersebut dapat mengurangi sensasi pusing dan meningkatkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan saat berdiri dan berjalan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Risa Delmi Rabel dari program studi sarjana psikologi dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya akan membacakan step 7. Bagaimana cara mengatasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan berdasarkan kasus yang dialami oleh NYH. Kasus NYH merupakan permasalahan yang melibatkan tenaga kesehatan lintas profesi, dan untuk mengatasi serta meningkatkan pelayanan kesehatan akibat kasus tersebut dibutuhkan pendekatan sistematik karena terdapat beberapa penyebab terjadinya masalah yang saling berhubungan satu sama lain. Hal utama yang harus diperhatikan adalah komunikasi antar profesi agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat merugikan pasien. Meningkatkan komunikasi antar profesi dapat dilakukan dengan menerapkan interprofessional collaboration dalam pelayanan kesehatan. Implementasi IPC mengutamakan kolaborasi antar profesi yang berfokus pada pasien sehingga dapat meminimalisir terjadinya miskomunikasi serta konflik antar profesi yang berpotensi membahayakan pasien. Selain itu, menerapkan IPC juga memungkinkan tenaga kesehatan untuk saling berbagi pengetahuan serta keahlian antar profesi dalam menangani pasien secara komprehensif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan berdasarkan kasus NYH. Juga dapat dilakukan pengembangan teknologi sistem informasi digital yang dapat menghubungkan tenaga kesehatan, pasien, dan manajemen rumah sakit, sehingga semua catatan digital yang tersimpan dalam database dapat diakses oleh dokter dan staf klinis. Hal tersebut dapat mengatasi kesenjangan informasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan layanan kesehatan. Selain itu, mengadakan pelatihan dan edukasi tenaga kesehatan serta melakukan penguatan keselamatan pasien juga penting dalam mengatasi permasalahan ini. Hal ini dapat dilakukan dengan pemantapan wawasan tenaga kesehatan mengenai peningkatan mutu dan keselamatan pasien, melakukan evaluasi dan standarisasi terhadap SOP yang berlaku, serta melakukan pemantauan manajemen risiko untuk menilai pembagian mutu dan keselamatan pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Madi Anika Putri Maheswari dengan 3 digit terakhir 230 dari program studi sarjana kedokteran. Adapun step 7 selanjutnya yaitu bagaimana cara meningkatkan komunikasi efektif agar keluarga pasien menerima informasi yang konsisten dan juga jelas. Untuk meningkatkan komunikasi efektif dengan keluarga pasien dan memastikan mereka menerima informasi yang konsisten dan jelas, beberapa langkah penting dapat dilakukan. Antara lain yang pertama, implementasi model komunikasi terstruktur dengan menggunakan pendekatan seperti Situation Background Assessment Recommendation atau SBAR dalam komunikasi antar profesi dapat meningkatkan pemahaman serta mengurangi kesalahan informasi. Yang kedua, pelatihan tim interprofesional, yaitu dengan melakukan pelatihan bersama antar mahasiswa yang akan menjadi tenaga kesehatan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi yang dapat memperbaiki komunikasi antar profesi. Yang ketiga, penerapan rounds berbasis keluarga, yaitu dengan mengadopsi model interprofessional patient and family center rounds, di mana tim medis dan keluarga pasien secara rutin berdiskusi mengenai rencana perawatan yang dapat meningkatkan pemahaman serta keterlibatan keluarga pasien dalam proses perawatan. Yang keempat atau terakhir, yaitu penggunaan teknologi untuk dokumentasi yang jelas, di mana dapat disediakan akses kepada pasien dan keluarga pasien terhadap catatan medis yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat membantu mereka dalam memahami kondisi dan juga rencana perawatan dari pasien untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Hanik dengan 3 digit NIM 142 dari program studi sarjana kedokteran. Jadi di sini saya mohon izin untuk menjawab terkait step 7, di mana pertanyaannya adalah apakah risiko etik dan hukum yang dapat timbul apabila tenaga kesehatan tetap melakukan tindakan medis tanpa klarifikasi terhadap informasi yang belum jelas. Baik, menurut sumber yang saya baca, di sini ada dari Ramadan dan Nugraha pada tahun 2021 yang berjudul Tindakan Medis Dokter Terhadap Pasien Tanpa Informed Consent dalam Perspektif Hukum Progresif, dan yang kedua adalah dari Fadilah dan Sewu tahun 2025 terkait perlindungan hukum bagi pasien yang diberi tindakan medis tanpa informed consent dihubungkan dengan asas perlindungan dan keselamatan pasca lahiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.
Baik, di sini, risiko etik dan hukum yang dapat timbul apabila tenaga kesehatan melakukan tindakan medis tanpa klarifikasi terhadap informasi yang belum jelas adalah sangat serius. Secara etik, tindakan tersebut melanggar prinsip informed consent yang merupakan hak pasien untuk mendapatkan informasi lengkap tentang risiko, manfaat, dan juga alternatif tindakan medis sebelum menyetujuinya. Pelanggaran prinsip ini dapat merusak kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan dan juga menimbulkan konflik serta ketidakpuasan keluarga pasien. Secara hukum, tindakan medis tanpa informed consent dapat dikategorikan sebagai malpraktik yang berpotensi menimbulkan tuntutan pidana maupun perdata. Dokter atau tenaga kesehatan yang bertindak tanpa persetujuan yang jelas dapat dikenai sanksi administratif seperti teguran hingga pencabutan izin praktik serta sanksi pidana apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian serius, seperti cacat permanen ataupun kematian pasien. Dalam hukum pidana Indonesia, kelalaian berat atau culpa lata yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi pasien dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana, termasuk tuntutan penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP. Selain itu, tindakan tanpa klarifikasi dapat menimbulkan sengketa medis yang merugikan semua pihak dan mengancam keselamatan pasien secara langsung. Oleh karena itu, klarifikasi dan komunikasi yang jelas antar tenaga kesehatan serta dengan pasien sangat penting untuk menghindari risiko etik dan hukum tersebut. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Nika Tutni Pujumayang Tari dengan 3 digit NIM terakhir yakni 039 dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Saya akan menjawab terkait dengan step 7, yakni pertanyaan apa pendekatan nutrisi yang paling tepat untuk ibu hamil dengan diabetes, hipertensi, dan juga gangguan menelan. Berdasarkan sumber literatur yang saya baca, yang ditulis oleh American Diabetes Association pada tahun 2023 dengan judul Management of Diabetes in Pregnancy, Standard of Care in Diabetes, itu menyatakan bahwa penyakit komorbid seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan juga gangguan menelan atau disfasia ini memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati dan juga terstruktur. Seperti misalnya yang pertama, kita akan merancang terkait dengan prinsip dasar pengaturan gizi, di mana misalnya karbohidrat kita akan memilih dari sumber yang kompleks dan juga rendah indeks glikemik, seperti misalnya oatmeal, ubi, dan nasi merah untuk membantu kontrol dari kadar glukosa tersebut. Selanjutnya juga kami akan membatasi natrium sesuai dengan prinsip dari DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension dengan menghindari makanan olahan, makanan kaleng, dan juga penyedap tinggi garam. Selanjutnya juga kami akan merekomendasikan terkait dengan lemak sehat seperti omega 3 dan juga lemak tak jenuh misalnya dari ikan, alpukat, dan juga minyak zaitun untuk membantu perkembangan otak bayi pada ibu hamil dan juga kesehatan jantung pada ibu hamil tersebut. Selanjutnya juga kami akan menyarankan terkait dengan adanya konsumsi serat dan juga sayur dan juga buah, namun ini perlu diperhatikan tergantung dengan kondisi kesulitan menelan atau bagaimana kelancaran menelan pada pasien tersebut. Selanjutnya kami akan menyesuaikan tahap kedua, yakni menyesuaikan tekstur makanan terkait dengan pasien tersebut, karena ini juga disesuaikan terkait dengan standar dari IDDSI, yakni International Dysphasia Diet Standardization Initiative, yang mana makanan ini bisa diolah menjadi lunak, halus, atau cair, ataupun kental tergantung dengan hasil asesmen oleh terapis ataupun hasil diagnosis dari dokter tersebut. Selanjutnya juga langkah ketiga, kami memerlukan pemantauan klinis untuk mengetahui bagaimana kadar glukosa dan juga tekanan darah harus dimonitor secara rutin minimal setiap kunjungan. Selanjutnya juga kami memerlukan adanya pemberian edukasi kesehatan masyarakat atau KIE setelah kunjungan kepada pasien dan keluarga pasien untuk mengetahui bagaimana langkah selanjutnya dan juga secara personal, baik dari materi edukasi yang mencakup misalnya pengenalan makanan yang aman untuk disasia, jadwal makan teraturnya, dan juga cara membaca label makanan pada setiap komposisi makanan, dan juga tanda bahaya yang harus diwaspadai. Selanjutnya juga kami dari tenaga kesehatan memerlukan kolaborasi agar nantinya pasien disfasia ini bisa mendapatkan penanganan yang secara baik, holistik, dan juga komprehensif. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.